Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas terlihat termenung di pinggir sungai. Wajahnya tidak seperti biasa, agak murung. Seorang tetangga yang kebetulan lewat menyapa, "Wahai Abu Nawas, mengapa kau murung? Adakah masalah menimpamu?" Abu Nawas menghela nafas. "Iya kawan, aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar kita semua tidak miskin. Hidup ini kadang terasa berat bukan?" Berita tentang kegundahan Abu Nawas ini sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda yang selalu tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas pun memanggilnya. "Abu Nawas, kudengar kau sedang mencari tips anti miskin. Apa yang kau maksud dengan itu?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Ampun tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Hamba sedang merenungkan bahwa kekayaan sejati bukanlah hanya tentang harta benda, melainkan tentang kecerdikan dan keberanian berpikir. Itu modal utama yang tak akan pernah habis." Baginda Raja mengangguk-angguk. "Lalu bagaimana cara mempraktekkan modal cerdas itu agar untung melimpah?" Abu Nawas mendekat berbisik seolah membagikan rahasia besar. "Begini tuanku, hamba memiliki satu cara untuk menunjukkan tips anti miskin ini. Izinkan hamba meminta sesuatu yang aneh." "Katakanlah," seru Baginda Raja penasaran. "Hamba ingin Baginda mengumumkan bahwa mulai besok siapapun yang datang ke istana dengan membawa kerikil yang paling unik dan aneh akan diberi hadiah emas 1 keping." Baginda Raja agak bingung, tapi karena penasaran dengan maksud Abu Nawas, ia pun setuju. Pengumuman pun disebar ke seluruh pelosok Baghdad. Keesokan harinya, istana dipenuhi rakyat yang membawa berbagai macam kerikil. Ada yang bentuknya aneh, warnanya mencolok, bahkan ada yang membawa kerikil berlumut tebal. Semua berharap mendapatkan emas. Baginda Raja duduk di singgasana, memeriksa satu persatu kerikil yang dibawa oleh rakyat. Tidak ada yang istimewa baginya. Beliau mulai merasa ini hanya lelucon Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas maju menghadap Baginda. Ia tidak membawa kerikil apapun, melainkan membawa sebuah mangkok kecil berisi air jernih. "Wahai Abu Nawas, mana kerikilmu?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ampun tuanku, kerikil hamba adalah kerikil yang tidak terlihat, namun paling berharga. Kerikil ini adalah setiap tetes keringat dan kerja keras yang kita curahkan setiap hari. Dan air jernih ini adalah simbol kejernihan pikiran untuk melihat peluang di mana orang lain hanya bisa melihat batu biasa." Baginda Raja dan semua yang hadir terdiam. Mereka mulai paham. "Dan untungnya tuanku," lanjut Abu Nawas, "adalah jika kita selalu bekerja keras dengan pikiran cerdas dan tidak hanya mengandalkan keberuntungan atau berharap dari pemberian. Modal cerdas ini membuat kita bisa mengubah kerikil biasa menjadi emas dengan usaha dan inovasi yang baru." Baginda Raja Rasyid pun tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Tips anti miskin terbaik memang bukan tentang harta yang datang tiba-tiba, melainkan tentang kecerdasan, kegigihan, dan kemampuan melihat nilai di setiap hal." Sejak hari itu, rakyat Baghdad tidak hanya mencari kerikil, tetapi juga mulai berpikir lebih keras tentang bagaimana mengubah usaha kecil mereka menjadi sesuatu yang bernilai. Dan Abu Nawas dengan modal cerdasnya sekali lagi berhasil memberikan pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. "Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini," katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. "Ini kitabnya Abu Nawas.
Nanti bacakan secara berurutan ya, kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, "Aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar." Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. "Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim." Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. "Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan." Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, "Saudara-saudaraku, doa ini sangat penting. Jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus." Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. "Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa." Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas." Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui, suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti." Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk, berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian,
melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini, Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat." Ikan raksasa mengangguk puas. "Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. "Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil," kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil. Tapi aku punya satu syarat." Kedua saudari itu mengangguk serempak. "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Kami akan menurut," jawab mereka. "Syaratnya," kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati, "kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak." Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, "Baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil." Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, "Kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu." Lalu ia menunjuk saudara yang lain, "Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya." Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, "Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari." Dan si bungsu tak kalah kesalnya, "Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini." Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. "Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing?" Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. "Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah," katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi.
Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, "Sudah cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya." Kedua saudara itu terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Begini," kata Abu Nawas, "daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian." Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah, dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah." Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa ingin menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia mendengar bahwa ada seorang guru besar yang sangat terkenal dengan ilmunya. Guru itu terkenal karena menguasai ilmu diam. Sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas sangat penasaran dan dia pun berangkat menemui guru besar itu. Setelah berjalan jauh dan melewati berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah guru besar. "Guru, aku ingin belajar ilmu diam," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kamu harus melewati satu ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak berbicara sepatah kata pun. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas merasa ini tantangan yang mudah. Hanya diam. "Tentu saja aku bisa," pikirnya. Tanpa ragu, dia menerima tantangan itu. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar. Dia berjalan dengan tenang dan tidak mengeluarkan satu pun kata. Orang-orang di pasar terkejut melihat Abu Nawas yang biasanya cerewet. Kini diam 1000 bahasa. Mereka bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sakit? Tapi Abu Nawas tetap diam. Hari kedua, tetangganya datang meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Tapi karena Abu Nawas tidak boleh berbicara, dia hanya mengangguk dan melambaikan tangan tanda tidak bisa membantu. Tetangganya pun merasa heran dan kecewa. Ada apa dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba tidak mau bicara? Gumam tetangganya. Hari ketiga, Abu Nawas pergi ke rumah temannya untuk makan malam. Temannya menyajikan hidangan yang luar biasa enak. Namun saat temannya menanyakan pendapatnya tentang makanan, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya menjadi bingung. Apakah masakanku tidak enak sampai Abu Nawas tidak mau berkomentar, pikirnya. Hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan bertanya, "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" Tapi karena Abu Nawas sedang belajar ilmu diam, dia hanya menunjuk ke arah yang salah tanpa bicara apa-apa. Anak kecil itu pun akhirnya tersesat dan malah berakhir di kandang kambing. Hari kelima, Abu Nawas sudah mulai merasa sulit. Diam selama ini ternyata melelahkan. Dia rindu untuk tertawa, bercanda, dan bercerita dengan orang-orang. Namun, dia tetap teguh berusaha menyelesaikan tantangan ini.
Pada hari ketujuh, Abu Nawas datang lagi ke rumah sang guru. Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam? Sang guru tertawa kecil dan berkata, Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat kita bijaksana. Terkadang kita justru perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria. Abu Nawas terkejut, namun dia menyadari betapa benarnya kata-kata guru itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, Wah, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih, guru. Aku akan kembali berbicara lagi. Dan kali ini, aku akan memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas telah memiliki ilmu laduni. Ilmu yang katanya datang langsung dari Allah tanpa perlu belajar. Konon, ilmu ini membuat seseorang tahu segala hal tanpa perlu bersusah payah mencari pengetahuan. Seluruh penduduk Baghdad gempar, dan mereka penasaran apakah benar Abu Nawas memiliki ilmu sehebat itu. Suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar tersebut, dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja sambil tersenyum penuh arti. Aku mendengar bahwa kau sekarang memiliki ilmu laduni. Benarkah itu? Abu Nawas yang terkenal cerdik tahu bahwa ini pasti jebakan. Tenang-tenang ia menjawab, Tentu Baginda, ilmu laduni ini sangat luar biasa. Aku bisa tahu segala hal tanpa perlu belajar. Raja yang penasaran ingin menguji Abu Nawas. Ia pun berkata, Kalau begitu, aku ingin bertanya sesuatu. Di mana letak pusat dunia ini? Abu Nawas mengangguk dengan yakin. Baginda, pusat dunia tepat berada di tempat kaki saya berpijak. Raja terkejut mendengar jawaban itu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Abu Nawas tersenyum. Jika Baginda tidak percaya, Baginda bisa mengukur sendiri. Dari ujung dunia yang satu ke ujung yang lain. Bukankah pusatnya pasti ada di sini? Raja Harun al-Rasyid tidak bisa menyangkal logika Abu Nawas. Namun ia belum puas. Baiklah, kalau begitu aku ingin tahu hal lain. Berapa jumlah bintang di langit? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, Jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di ekor keledai Baginda. Raja yang tak menyangka jawaban itu mengerutkan kening. Bagaimana bisa begitu? Abu Nawas menjawab dengan santai. Jika Baginda tidak percaya, kita bisa mencabut semua rambut di ekor keledai Baginda. Kemudian kita menghitungnya. Setelah itu, Baginda harus menghitung semua bintang di langit dan membandingkannya. Raja Harun al-Rasyid mulai tersenyum geli. Tapi dia masih ingin melanjutkan ujiannya. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, Baginda sedang berpikir bahwa aku akan menjawab pertanyaan ini dengan benar. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang penuh akal. Ilmu ladunimu sungguh mengagumkan. Bukan karena kau tahu segalanya, tapi karena kecerdikanmu selalu membuat orang lain terdiam. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas. Aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan. Pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. Tapi kamu janji ya, hanya sebulan, kata Abu Nawas mengingatkan.
Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya, karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada perlu apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan,"
kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Kode Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali merasa bosan dan ingin menghibur dirinya dengan bertanya kepada orang yang paling sering membuatnya bingung. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan raja, sang raja tersenyum penuh misteri. Abu Nawas, kata raja, kali ini aku ingin menguji pengetahuanmu tentang sesuatu yang sangat misterius. Katakan padaku, siapakah istri iblis? Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan aneh itu, tapi ia tidak mau menunjukkan kepanikannya. Seperti biasa, ia tersenyum licik dan mulai berpikir cepat. Hamba akan menjawab pertanyaan Baginda, tapi sebelum itu hamba perlu sedikit waktu untuk menyelidikinya, kata Abu Nawas. Raja yang penasaran dan senang dengan tipu daya Abu Nawas mengangguk setuju. Baiklah, aku berikan waktu 3 hari, tapi ingat, jika kau tak bisa menjawabnya, kau akan dihukum. Abu Nawas pun pulang dengan otaknya yang cepat berputar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang wanita tua yang selalu cerewet di desanya. Wanita itu dikenal suka mengatur-ngatur orang dan membuat orang semua takut padanya. Lalu tiba-tiba ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Raja sudah menunggu dengan penuh harap untuk mendengar jawaban aneh tapi menghibur. Baiklah Abu Nawas, siapa istri iblis? Tanya raja dengan penuh antusias. Abu Nawas dengan tenang menjawab, istri iblis Baginda adalah wanita tua di desa kami yang cerewet itu. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kau bisa tahu itu? Abu Nawas menjawab dengan senyum bijaksana. Karena Baginda, hanya seorang wanita cerewet yang bisa mengendalikan seorang iblis. Bahkan iblis sendiri pun takut padanya. Raja tertawa terpingkal-pingkal dan akhirnya mengampuni Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas dan istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku. Delima merahku yang cantik buat semua para tamu undangan dan raja terkesima. Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri. Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Baginda Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malam diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan,
sehingga angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba cuaca mulai berubah dan angin mulai bertiup agak kencang. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya. Hal itu membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istri yang terbuka tadi. Raja masih terkesima, dan dengan senyum kecil raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas. "Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan raja. "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah Baginda Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya Baginda Raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit kepada raja, tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang raja, Abu Nawas pun pamit. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung, karena raja ternyata menaksir istrinya, meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini. Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang untuk memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum. Kemudian mempersilakan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik. Abu Nawas pun mempersilakan raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan. Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Apa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua, padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum. "Baginda Raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda, tapi rasanya ya laku juga." Mendengar itu raja tersentak kaget, dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama,
tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini, katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya. Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya? Silakan Abu Nawas, jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa? Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan. Luar biasa, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. Berarti jika Anda melakukan kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi. Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi, tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting. Tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya, kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas, tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu, ia berkata, Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum. Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Ba'alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bahil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Selaku ulama sufi, ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang.
Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu kawan Abu Nawas bertanya, "Apa isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit apapun yang dititipkan padaku, maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak, dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak, dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjami uang 2 dinar. Silakan, silakan," dengan senang hati balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing, dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar, dikembalikan oleh Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Pada suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian, Abu Nawas mendatangi tuan rumah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. "Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas?" tanya si tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1.000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. "Ini uangnya wahai saudaraku, silakan dibawa pulang," ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1.000 dinar. Sementara tuan tanah yang belit itu berhayal, "Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak," ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas.
5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. "Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang," kata si tuan tanah. "Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa wahai saudaraku, silakan, apa yang mau kau bicarakan?" balas si tuan tanah. "Begini tuan," Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa." "Apa maksudmu wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah penuh emosi. "Kamu mau mempermainkan aku ya?" sambungnya. "Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya," balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak. Tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya tuan hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan hakim tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang gigih dan berprofesi sebagai rentenir. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali mempergokinya tengah menyalahgunakan kedekatnya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu kepada baginda raja, justru malah membelanya. Baginda raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari sahabat baginda raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. "Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil. Dan ia juga sering berbuat korupsi," kata salah satu warga. "Engkau kan dekat dengan baginda raja. Laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat," sahut lainnya. "Dia itu sahabat raja. Kalau saya sendirian mengadu, tentu paduka lebih percaya padanya," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru itu," kata para warga. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam.
Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang bicara untuk mewakili kalian, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat Baginda Raja kaget. Ada apa, Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Tanya Baginda Raja. Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil. Dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin, kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Baginda Raja kaget mendengarnya. Apa benar begitu? Tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. Benar, Paduka yang mulia, jawab mereka serempak. Kalian jangan bohong ya, setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana, ucap Baginda Raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksana gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda Raja memindahkan gubernur kami ke tempat yang lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat, kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sore itu cuaca amatlah indah. Awan putih bersih menggantung di cakrawala yang cerah. Warna kemerahan lembayung mewarnai awan, menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Tak terkecuali di dalam istana. Sang Raja Harun al-Rasyid pun ternyata sedang menikmati suasana sore itu. Tak terasa di dalam benaknya beliau memiliki khayalan untuk memindahkan istananya ke atas awan sana. Beliau berkata dalam hatinya, tapi apa mungkin kemauanku itu terlaksana? Tiba-tiba beliau teringat pada Abu Nawas. Bukankah ada Abu Nawas yang selalu memunculkan keluar jika aku mempunyai permasalahan? Katanya dalam hati. Beliau pun lantas menyuruh ajudannya untuk segera menjemput Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun hadir di hadapan sang raja. Dengan kepala tertunduk dan perasaan yang tidak menentu, akibat berhadapan dengan sang raja yang penuh wibawa. Abu Nawas menunggu titah sang raja. Kemudian beliau pun berkata, apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Ampun Baginda, hamba tidak tahu, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya lagi, apakah kau lihat awan yang menggantung di atas sana? Indah bukan? Ya, saya bisa melihatnya, memang sangat indah yang mulia, jawab Abu Nawas. Kemudian Raja berkata lagi, aku mempunyai keinginan untuk memindahkan istana ini ke atas sana. Apakah kau bisa melaksanakan keinginanku? Ampun Paduka, hamba butuh waktu untuk melaksanakannya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang sambil membawa beban pikiran yang luar biasa beratnya. Dia terus memeras akal bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan sang raja, dan sekaligus lepas dari hukuman yang membayanginya. Karena menurutnya mustahil dia mampu memindahkan sebuah istana ke atas. Jangankan memindahkan sebuah istana, sebutir kerikil pun mustahil berada di atas awan. Malam pun tiba, namun dia belum juga menemukan jalan keluarnya. Sampai pagi menjelang, dia masih terus memeras akalnya. Namun sama saja hasilnya tetap mustahil. Rupanya kabar tentang berita itu sudah tersebar luas ke seluruh pelosok negeri, membuat semua penduduk negeri itu berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung proses pemindahan istana raja ke atas awan oleh Abu Nawas. Sore itu cuaca sangatlah cerah, matahari bersinar di ufuk barat, menyiratkan lembayung berwarna kemasan menerpa istana yang megah dan mewah.
Setelah berpamitan pada sang istri, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumahnya. Sepanjang jalan, dia terus memeras akalnya supaya dia bisa lolos dari masalah itu. Tak lama kemudian, sampailah dia di depan istana. Ternyata sang raja bersama ribuan warga telah hadir menantinya. Sedikit tak sabar, beliau langsung bertanya pada Abu Nawas, "Kau sudah siap?" Abu Nawas tak menjawab. Setengah tak sadar, dia cuma bisa duduk di atas tanah di hadapan raja dan ribuan warga. Dan di kala itulah dia mendapatkan solusinya. Lalu kemudian Abu Nawas bangkit dari duduknya. Dia mengambil posisi jongkok seperti akan menggendong sesuatu. Sang raja bertanya lagi, "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" "Siap, Yang Mulia." "Bagus." Seketika suasana di tempat sunyi senyap, menunggu aksi Abu Nawas yang akan memindahkan istana ke atas awan. Seluruh pandangan tertuju pada Abu Nawas yang masih dalam posisi jongkok. Rupanya sang raja sudah tak sabar. "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" Sambil terus jongkok, Abu Nawas menjawab, "Dari tadi juga hamba sudah siap, Yang Mulia. Dan hamba menunggu Yang Mulia untuk menaruh istana itu ke atas pundak hamba, untuk dipindahkan ke atas awan sana." Mendengar itu, sontak saja raja kaget. Sedikit marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menggerutu. Dasar manusia licik. Dalam hatinya mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.